Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini atau video yang kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan analisis jalur, di mana analisis jalur ini masih merupakan bagian dari regresi. Nah, jika analisis regresi yang kemarin umumnya kan digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh langsung yang diberikan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sedangkan kalau untuk analisis jalur ini tidak hanya menguji itu, tetapi juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Nah, baiklah, di sini kita akan langsung saja. Mungkin sebelumnya saya sudah menyiapkan segala macam, baik itu data mentah, output dari analisis regresi, karena ada kendala dengan laptop. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini dia, udah diganti. Ini keterangannya X1, gaya kepemimpinan, X2 lingkungan, Y motivasi, Z kinerja. Nah, kita lihat hasil dari output. Nah, penjelasannya di sini bahwa ini ada hasil output yang pertama. Nah, ini dia. Nah, dia di sini dijelaskan bahwa hasil regresi model pertama pada tabel koefisien. Nah, ini dia koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel itu sebesar 0,00 dan X2 sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Nah, hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model pertama yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y karena dia ketentuannya kalau misalnya besar daripada 0,5 itu tidak berpengaruh, kalau misalnya di bawah dari 0,05 itu berpengaruh signifikan maksudnya. Nah, selanjutnya dilihat dari R-square pada model ini sebesar, ini dia pada tabel model summary 0,404. Bila dipersenkan menjadi 40,4%. Nah, ini artinya bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 40,4%. Sedangkan sisanya atau selebihnya 59,6 itu merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan mungkin dalam penelitian ini gitu. Oke, penjelasan selanjutnya itu ada koefisien model jalur kedua. Nah, dari hasil regresi model kedua pada tabel koefisien katanya. Ini bagian yang kedua. Nih. Pada model kedua dapat diketahui bahwa nilai dari X1, X2, dan Y itu adalah sebesar 0,21, 0,033, dan 0,00. Nah, lebih kecil dari ketiga ini, lebih kecil dari 0,05. Nah, memberikan kesimpulan bahwa ini berpengaruh signifikan terhadap Y. Maksudnya ini kalau misalnya ketiga ini berpengaruh, X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Nah, dilihat dari nilai R-square-nya sebesar 0,652, yaitu 65,2%. Selebihnya atau sisanya 34,8 merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nah, tahap uji hipotesis dari pembuatan kesimpulan yaitu seperti dia kan ada tadi hipotesis 1.
Nah, analisis pengaruh X1 terhadap Y dan dari analisis di atas diperoleh bahwa signifikan X1 sebesar 0,00 kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Nah, begitu juga X2 terhadap Y. Dari dia kan nilainya sebesar 0,00 kecil dari 0,05. Dengan demikian ini juga berpengaruh signifikan terhadap Y gitu. Nah, begitu juga X1 terhadap Z, nggak ada masalah, X2 terhadap Z, dan selanjutnya. Oke, baiklah, sekian dari video singkat saya. Mohon maaf, mungkin banyak kebisingan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.